Hai semuanya, perkenalkan nama saya Belvan Market Cleary dengan NIM 00251127 dari kelompok A1. Di sini saya akan menjelaskan terkait anatomi trunkus encephalitis, nervi craniales, dan circulus arteriosus Willisi. Untuk laporan yang pertama, Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang semakin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Pertanyaannya, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Lalu yang kedua yaitu substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau truncus encephalitis. Oke, yang pertama yaitu letak anatomis substansia nigra. Pada potongan melintang otak tengah, nah jika otak tengah dipotong secara melintang, substansia nigra terlihat sebagai pitang melengkung berpigmen gelap yang memisahkan otak tengah menjadi dua bagian. Bagian anterior atau depan, dan juga bagian posterior atau belakang. Nah, bagian anterior itu berbatasan langsung dengan crus cerebri atau pedunculus cerebri. Lalu berisi juga jalur saraf motorik besar. Lalu untuk yang bagian posterior itu berbatasan dengan tegmentum mesencephalon yang merupakan bagian inti dari otak tengah. Lalu substansia nigra sendiri dibagi menjadi dua bagian fungsional anatomis yang berbeda. Yang pertama ada pars compacta dan juga pars reticulata. Pars compacta ini terletak di bagian dorsal atau lebih dekat ke arah punggung atau belakang. Nah, bagian ini kaya akan neuron dopaminergik yang mengandung pigmen neuromelanin. Pigmen inilah yang memberikan warna hitam khas saat dilihat dengan mata telanjang. Bagian ini sangat krusial dalam sistem motorik basalis, dan kerusakannya dapat memicu penyakit Parkinson. Lalu ada pars reticulata yang terletak di bagian ventral, atau dia lebih dekat ke arah depan atau crus cerebri. Bagian ini sebagian besar terdiri dari neuron GABAergic yang menyatu dengan globus pallidus internal. Lalu, untuk membayangkannya dalam ruang tiga dimensi di dalam tengkorak, berikut adalah struktur yang mengelilingi substansia nigra. Pada bagian atas atau superior itu berbatasan dengan subthalamus dan nukleus subthalamicus atau subthalamic nucleus, serta bagian posterior dari thalamus. Lalu bagian inferiornya itu berlanjut ke arah pons, yaitu bagian batang otak di bagian otak tengah. Lalu bagian medial di antara substansia nigra kiri dan kanan terdapat fossa interpeduncularis dan nukleus rubber atau red nucleus. Nah, secara fungsional, meskipun letak fisiknya berada di otak tengah atau mesencephalon, substansia nigra dianggap sebagai bagian dari ganglia basalis karena keterlibatan sirkuit sarafnya yang sangat erat dalam pengaturan dan penghalusan gerakan tubuh. Nah, lalu ganglia basalis ini merupakan kelompok substansia grisea yang terletak di sentral hemisferium cerebri atau di antara talamus dengan substansia alba hemisferium cerebri. Tersusun atas nukleus caudatus yang berbentuk lengkung dengan kabut di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai cauda. Lalu kaput nukleus caudatus itu akan melanjutkan diri ke dalam putamen dan cauda nukleus caudatus berakhir di kompleks amygdaloideum. Lalu yang kedua ada nukleus lentiformis yang terdiri atas dua bagian, yaitu putamen di bagian lateral dan globus pallidus di bagian medial, yang dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Lalu ada korpus amygdaloideum yang berhubungan dengan sistem limbik dan berhubungan erat dengan uncus pada gyrus hippocampus. Lalu yang keempat ada claustrum yang merupakan lamina grisia tipis di antara putamen dan insula. Ini merupakan gambaran dari ganglia basalis. Lalu selanjutnya ada anatomi penyusun trunkus encephalitis. Jadi mesencephalon adalah bagian itu ada tiga. Jadi trunkus penyusun trunkus
anatomi penyusun trunkus encephalikus itu ada tiga. Yang pertama mesencephalon. Lalu yang kedua ada pons. Yang ketiga ada medulla oblongata. Yang pertama yaitu mesencephalon. Jadi mesencephalon merupakan bagian paling superior dari batang otak yang menghubungkan pons dan cerebrum dengan diencephalon serta cerebrum. Batas superiornya itu ada diencephalon, yaitu talamus dan hipotalamus. Lalu batas inferiornya ada pons. Struktur pentingnya ada tektum di bagian posterior yang terdiri atas colliculus superior atau pusat refleks visual dan colliculus inferior, pusat refleks auditory. Lalu bagian tengahnya atau center ada tegmentum yang berisi nukleus saraf kranial, nukleus ceruber, dan substansia nigra. Lalu ada krus cerebri atau pedunculus cerebri di bagian anterior yang merupakan bandel serat saraf motorik besar yang turun dari korteks cerebri. Saraf kranial yang keluar adalah nervus oculomotoricus yaitu nervus 3 dan nervus trochlearis atau nervus 4. Selanjutnya ada pons yang dia berbentuk seperti jembatan atau tonjolan cembung yang terletak di antara mesencephalon dan medulla oblongata, tepat di depan cerebellum. Batas superiornya yaitu ada mesencephalon, lalu batas inferiornya ada medulla oblongata yang dibatasi oleh sulcus pontobulbaris atau pontomedullary junction. Lalu untuk batas posteriornya berbatasan dengan ventricle keempat atau fourth ventricle dan cerebellum. Struktur pentingnya yaitu ada pars basilaris, bagian anterior, yang merupakan area cembung tempat melintasnya arteri basilaris pada sulcus basilaris dan serat ponti transversus yang menuju ke cerebellum melalui pedunculus cerebellaris medius. Lalu untuk pars dorsalis atau tegmentum pontis berisi formasio reticularis dan nukleus saraf kranial. Saraf kranial yang keluar ada nervus 5 yang keluar dari lateral pons, lalu ada nervus 6, 7, dan 8 yang keluar dari pontomedullary junction. Lalu yang selanjutnya ada medulla oblongata yang merupakan bagian paling inferior dari batang otak yang mengarah langsung ke bawah untuk melanjutkan diri sebagai medulla spinalis. Batas superiornya yaitu ada pons, sulcus pontobulbaris, lalu batas inferiornya ada foramen magnum, lalu struktur pentingnya ada piramis atau piramida yang merupakan dua tonjolan longitudinal di bagian anterior yang berisi jalur kortikospinal atau motorik. Dan di bagian inferior, serat-serat ini menjelang pada de- decussatio pyramidium. Lalu ada oliva yang merupakan tonjolan oval di lateral piramida yang berisi nukleus olivarius inferior yang berperan dalam koordinasi gerakan bersama cerebellum. Lalu saraf kranial yang keluar yaitu nervus 9, lalu ada nervus 10, nervus 11 yang keluar dari sulcus di lateral oliva. Lalu ada nervus 12 yang keluar dari sulcus di antara piramida dan oliva. Selanjutnya yaitu untuk laporan yang kedua, Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami strook batang otak akibat penyumbatan dari pembuluh darah. Pertanyaannya, jelaskan sistem vaskularisasi siklus arteriosus bilisi, jelaskan anatomi tiga bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, yaitu mesencephalon, pons, medulla oblongata, dan gejala pada wajah dan mata eh, Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Lalu jelaskan nervus cranialis apa saja, sebutkan nomor, nama, dan fungsi yang nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Yang pertama ada siklus arteriosus Willisi. Jadi secara lengkap cincin sirkus arteriosus Willisi itu dibentuk oleh arteri-arteri berikut. Jika diurutkan secara memutar, yang pertama ada arteri komunikan anterior, merupakan arteri tunggal pendek yang menghubungkan arteri cerebri anterior kanan dan kiri. Lalu selanjutnya ada arteri cerebri anterior, cabang terminal dari arteri karotis interna yang menyuplai area medial lobus frontalis dan parietalis. Lalu ada arteri karotis interna yang merupakan arteri utama yang masuk ke dalam kranium bercabang em, menjadi arteri cerebri anterior dan
dan juga arteri media anterior. Em, Lalu tepat di lateral kiasma optikum. Lalu ada arteri komunikan posterior yang merupakan arteri sepasang yang menghubungkan sistem karotis interna dan sistem vertebrobasilar. Lalu ada arteri cerebri posterior yang merupakan cabang terminal dari arteri basilaris yang menyuplai lobus occipital dan bagian inferior lobus temporal. Lalu darah itu akan masuk ke dalam sirkulus ini melalui dua pintu, yaitu sistem anterior pada karotis interna dan sistem posterior yaitu pada vertebrobasilar. Nah, untuk yang sistem anterior itu berasal dari sepasang arteri karotis interna yang naik menembus kanalis karotikus di basis kranii. Sistem ini bertanggung jawab di atas sekitar 80% vaskularisasi otak. Lalu untuk yang sistem posterior itu berasal dari sepasang arteri vertebralis yang naik melalui foramen transversarium vertebra cervical, lalu masuk ke kranium lewat foramen magnum. Di batas inferior pons, kedua arteri vertebralis ini menyatu membentuk arteri basilaris. Nah, arteri basilaris ini akan berjalan naik ke sepanjang pons dan di ujung superiornya bercabang dua menjadi sepasang arteri cerebri posterior. Sistem ini menyuplai batang otak, cerebellum, dan bagian posterior cortex. Lalu, selanjutnya ada mesencephalon. Jadi mesencephalon tuh ada ada beberapa bagian. Yang pertama ada gros cerebri, yang dia mengandung serabut descendens fibri corticopontines, fibri parietopontines, fibri corticobulbaris medialis et lateral, fibri corticonuclearis, dan fibri corticospinalis. Untuk seperlima lateralnya ada fibri temporopontines, fibri parietopontines, dan fibri corticobulbaris lateralis. Lalu 3/5 medial lateral ada fibri corticospinalis. Lalu seperlima dari medial ada fibri corticopontines, fibri corticobulbaris medialis. Lalu ada tegmentum mesencephaly yang merupakan struktur em, yang jelas pada tegmentum adalah nukleus rubber atau merah. Yang nukleus ini pada potongan preparat segar akan berwarna merah muda karena kandungan verum yang tinggi. Selain itu juga terdapat lemniscus lateralis yang tampak memasuki colliculus inferior untuk jaras pendengaran. Colliculus inferior merupakan stasiun relay untuk jaras pendengaran melalui talamus. Lalu ada substansia nigra yang merupakan nukleus motorik besar dan terletak di antara tegmentum dan crus cerebri. Warnanya yang gelap adalah akibat pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel saraf. Substansia nigra merupakan komponen penting pada sistem motorik ekstrapiramidal yang memiliki hubungan dengan ganglia basalis, terdiri atas pars compacta dan pars reticularis. Nah, pars compacta sendiri em, pada bagian ini merupakan neuron berpigmen neuromelanin. Pigmen ini hasil sampingan dari dopamin yang memiliki fungsi pada lintasan dopaminergic nigrostriatal. Lalu ada pars reticularis yang terletak di sebelah ventral pars compacta mengandung neuron yang tidak berpigmen. Lalu selanjutnya ada fossa interpeduncularis yang merupakan dataran di antara peduncularis cerebri ditembus fasa daerah arteria ventralis posteromedialis sehingga akan membentuk daerah berlubang-lubang yang disebut substansia perforata posteriora. Lalu di daerah ini juga akan menjadi tempat keluaran nervus 3 yang akan membentuk suatu alur yang disebut sulcus nervi oculomotorii. Lalu ada aqueductus mesencephalic yang menghubungkan ventriculus tertius dengan ventriculus quadratus. Lalu untuk mesencephalon, bagian tektum mesencephaly, bagian dorsal atau atap otak tengah yang terdiri atas dua pasang tonjolan yaitu colliculus inferior dan superior. Nah, disebut sebagai juga badan quadrigeminal atau tektum mesencephaly. Mereka merupakan pusat integrasi sensori motor visual. Lalu bagian pons itu dibagi jadi dua, ada basilaris pontis dan juga tegmentalis pontis. Untuk bagian anatomi eksternal pada fasies anterior itu permukaannya cembung dengan garis-garis transversus. Di bagian tengahnya terdapat parit vertikal bernama sulcus basilaris, tempat lewatnya arteri basilaris. Lalu sisi lateral ada pons menyempit dan
beralih menjadi parengo cerebralis medius. Lalu untuk saraf kranial yang terkait ada nervus trigeminus, nervus 5, lalu eh, pada sulcus puntobulbaris itu keluar tiga nervus kranial, yaitu ada dari medial ke lateral ada nervus abducens atau nervus 6, nervus facialis nervus 7, dan juga vestibulocochlearis nervus 8. Lalu pas dibagi jadi dua area utama secara anatomi internal, yaitu ada pars basilaris dan tegmentum pontis pada bagian dorsal. Pada pars basilaris pada bagian ventral itu bagian struktural masif yang berisi nukleus pontis dan serat-serat longitudinal serta serat transversus yang menuju ke cerebellum. Lalu pada bagian dorsalnya itu bagian lebih tua secara evolusi, berisi formasio reticularis, jalur sensorik ascendens, dan nukleus saraf kranial dan nervus 5, 6, 7, 8. Selanjutnya ada medula oblongata, dibagi jadi ventral dan juga dorsal. Untuk anatomi eksternalnya itu pada facies anterior ada visura mediana anterior, lalu eh, pada bagian piramidis atau piramida merupakan dua tonjolan longitudinal di kanan kiri visura mediana berisi tratus corticospinal. Lalu pada bagian oliva yang merupakan tonjolan terbentuk oval di sebelah lateral piramida disebabkan oleh sebab keberadaan nukleus olivarius inferior di dalamnya. Lalu ada, lalu ada nervus kranial yang terkait, ada nervus hypoglossus atau nervus 12 yang keluar dari sulcus di antara piramida dan oliva, lalu ada nervus 9, 10, 11 yang keluar secara berurutan dari atas ke bawah pada sulcus di sebelah lateral oliva. Lalu medula oblongata juga mengalami transisi struktural yang dramatis dari struktur simetris medullospinalis bawah hingga membuka ke ventrikel keempat di bagian atas. Pada medula bagian bawah ditandai dengan kanalis centralis yang masih intak serta tempat terjadinya decussatio pyramidum dan decussatio lemniscus. Pada medula bagian atas, kanalis centralis melebar membuka dan membentuk lantai ventrikel keempat. Area ini kaya akan pusat otonom vital serta komponen nukleus saraf kranial 9, 10, 11, dan 12. Lalu nervus cranialis apa saja yang tempat keluarnya terletak di bagian pons? Yang pertama ada nervus 5 yaitu nervus trigeminus yang memiliki fungsi sebagai saraf sensorik utama wajah dan motorik untuk otot-otot pengunyahan. Lalu ada nervus yang dia keluar dari bagian lateral pons. Lalu ada nervus 6 atau nervus abducens yang menginervasi otot rectus lateralis sehingga mata dapat bergerak ke arah lateral. Lalu nukleus berada di pons bagian kaudal dan saraf keluar pada bagian pons medula. Lalu ada nervus 7 yaitu facialis yang menggerakkan otot-otot ekspresi wajah, membawa sensasi pengucapan 2/3 anterior lidah serta mengatur sekresi kelenjar lakrimal dan saliva tertentu dan keluar dari sudut cerebellopontine. Kemudian terakhir ada nervus 8 yaitu vestibulocochlearis yang memiliki fungsi pendengaran dan keseimbangan yang keluar bersama nervus 7 di sudut cerebellopontine. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Em, Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang eh, kurang jelas selama penjelasan saya. Terima kasih.